Rena terdiam mematung melihat pria yang hampir memasuki usia setengah abad itu berdiri di hadapannya. Berdiri sambil tersenyum padanya. Senyum yang selalu ia rindukan selama 5 tahun terakhir, yang hanya bisa ia lihat dalam mimpi setelah kejadian itu. Kini ia kembali melihat senyuman itu, dan tanpa sadar air matanya menetes membasahi pipi. "Kak, kamu kenapa? Kak, kamu baik-baik saja kan? Kenapa menangis?" Tanya pria itu tanpa henti, dan kini berjongkok di hadapan Rena yang duduk di kursi. "Om Gilang," panggil Rena lalu menyentuh wajah pria di hadapannya itu. Gilang tersenyum canggung, lalu mengusap pelan air mata Rena dengan ibu jarinya. "Jangan menangis, nanti cantiknya hilang," ucap Gilang dan terkejut saat tiba-tiba Rena memeluknya sangat erat. Aku pikir Om tidak akan datang. Maafkan aku, tolong jangan abaikan aku lagi." Tangis Rena pecah sambil memeluk erat leher Gilang. Gilang menghela nafas mendengar hal tersebut, lalu mengusap pelan punggung Rena. "Maafkan Om juga, karena mengabaikanmu dan juga untuk hal yang terjadi 5 tahun yang lalu," ucap Gilang lirih. Rena terdiam mendengar hal itu, lalu melepaskan pelukannya dan menatap lama wajah rupawan itu. Gilang mengulurkan tangannya menyentuh pipi Rena yang dibasahi air mata. Ia menangkup pelan wajah cantik itu. Ada rasa tidak rela untuk membiarkan Rena menikah dengan pria lain. "Kamu sudah semakin cantik ya Rena. Sudah cukup dewasa juga. Dan sebentar lagi akan memiliki keluarga kecil. Maafkan Om atas semua kesalahan Om di masa lalu," ucap Gilang menatap Rena sambil tersenyum. Ia masih pada posisi berjongkok di hadapan Rena yang duduk di atas kursi. Rena tersentak saat tiba-tiba sesuatu yang hangat menyentuh keningnya. Ia tidak percaya jika Gilang akan memberikan hadiah yang mungkin membuatnya tidak bisa mencintai suaminya kelak. "Jangan menangis lagi. Tidak baik seorang pengantin menangis di hari bahagianya karena orang lain. Jangan pernah menyimpan perasaan pada pria lain. Jika kamu sudah menikah nanti, cintamu hanya boleh untuk suamimu," ucap Gilang menempelkan keningnya pada kening Rena. Gilang memejamkan mata sejenak, menikmati masa-masa terakhir sebelum gadis kecilnya yang tanpa sadar sudah merebut separuh hatinya pergi bersama pria lain. Gilang membuka matanya saat sesuatu yang lembut menyentuh bibirnya. Ia menatap tidak percaya pada Rena yang tersenyum kecil dengan hati terluka. "Hadiah kecilku, sebelum aku menjadi milik orang lain. Setelah ini, aku tidak akan pernah bisa memikirkan cinta pertamaku," ucap Rena lalu mencium pipi Gilang. "Permisi." Gilang menoleh ke arah pintu saat mendengar suara seorang wanita. Ia pun bangkit dari duduknya dengan perasaan tak menentu. Ia berbalik untuk keluar, sedikit menoleh pada Rena yang juga menatapnya. Tubuh Gilang terasa kaku saat melihat bibir Rena yang bergerak seolah mengucapkan sesuatu, lalu tersenyum miris penuh luka. Revan dan Reno terus saja menatap arloji di pergelangan tangan mereka. Perasaan tidak enak mulai menghampiri saat perlahan-lahan jarum jam menunjukkan pukul 8:30 pagi. Hana menghampiri sang suami yang berdiri di samping putranya, di dekat pintu masuk. "Mas," panggil Hana lirih saat tiba di samping Revan. Revan menoleh ke arah istrinya yang terlihat cantik dengan balutan kebaya berwarna coklat dan rambut yang disanggul. "Coba deh Mas telepon mereka. Ini sudah mau lewat waktunya loh. Tapi kenapa mereka belum juga datang? Para tamu sudah menunggu," ucap Hana pada suaminya itu. Terlihat raut wajah cemas di wajahnya. Revan pun merogoh ponsel di saku celana bagian depannya, menelpon nomor orang tua dari mempelai pria. "Halo?" Revan menghentikan ucapannya saat seseorang di seberang telepon mengucapkan maaf tanpa henti. Saya minta maaf Tuan Revan. Sepertinya pernikahan ini harus ditunda. Gio tiba-tiba menghilang. Kami sudah mencarinya tapi tak menemukannya di mana-mana. Sekali lagi saya minta maaf Tuan Revan," ucap seseorang di seberang telepon penuh penyesalan. "Brengsek, Gio sialan," teriak Reno sambil memukul keras daun pintu, membuat semua tamu menatap ke arahnya. "Aku akan membunuhmu bangsat," ucap Reno tanpa henti, karena ia mendengar apa yang diucapkan oleh seseorang di seberang telepon. Revan tak dapat berkata-kata.
Ia hanya bisa mematung dengan raut wajah terkejutnya. Sedang Hana menutup mulutnya dengan air mata yang membasahi pipinya. Para tamu mulai berbisik-bisik melihat hal itu, dan seluruh keluarga mulai bingung harus berbuat apa. Rena yang berada di kamarnya terkejut mendengar suara umpatan kakaknya yang terdengar hingga ke kamarnya. Rima dan Ahra yang menemani Rena di kamar ikut bingung dengan kejadian di luar. "Aku keluar dulu," ucap Ahra, melangkahkan kakinya keluar dari kamar Rena yang sudah dihiasi bunga-bunga yang cantik. Rena menyentuh dadanya. Mendadak ia merasa sesak dan perasaannya semakin tidak enak. Rima yang melihat hal tersebut dengan cepat menggenggam tangan sahabatnya, meyakinkan jika semuanya baik-baik saja. Tidak lama kemudian, Ahra kembali ke kamar bersama dengan Hana yang masih meneteskan air mata di pipinya. Perasaan Rena semakin tak enak. Ia terkejut saat tiba-tiba ibunya bersimpuh di hadapannya. Mami, ada apa? Jangan seperti ini. Sebenarnya ada apa?" tanya Rena berusaha membuat ibunya kembali bangkit dari duduknya. "Rena," ucap Hana, setengah mendongak menatap Rena sambil membelai pipi putrinya itu. "Ada apa, Mam?" tanya Rena. Perasaan cemasnya semakin menjadi-jadi. Hana menunduk, tak dapat mengucapkan sepatah kata lagi dari bibirnya. "Gio menghilang," ucap Ahra, membuat Rena dan Rima menoleh tidak percaya. Setetes air mata membasahi pipi Rena, dan tiba-tiba kesadarannya menghilang. "Rena!" teriak tiga wanita itu. Sementara itu, di lantai dasar, orang tua Hana dan Gilang mulai pusing memikirkan jalan keluarnya. Sedang Revan terlihat syok di kursi dan Renu mondar-mandir tanpa henti dengan amarah. Para tamu yang datang mulai berbisik-bisik satu sama lain. Gilang diam menatap kekacauan itu. Ia harus memikirkan jalan keluarnya. Jika terus seperti ini, mereka akan menanggung malu dan lebih parahnya akan tersebar gosip yang tidak-tidak tentang Rena yang ditinggal nikah oleh calon suaminya. Tiba-tiba sebuah ide gila terlintas di benaknya. Ia menelan salivanya dengan susah payah, lalu bangkit dan duduknya mendekat ke arah Revan. "Om," panggil Gilang. Perlahan-lahan Revan yang masih syok berat mendongak menatapnya. "Biarkan aku yang menggantikan pengantin prianya," ucap Gilang. Semua orang di dalam ruangan itu mulai diam, dan fokus pada penghulu yang tengah berjabat tangan dengan mempelai pria. "Saya terima nikah dan kawinnya Rena Pratiwi binti Revano Abraham dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." "Bagaimana para saksi?" tanya sang penghulu pada para tamu di dalam ruangan itu. "Sah," seru mereka. Sang penghulu pun memanjatkan doa. Para tamu pun ikut mendoakan pengantin itu meski ada sedikit rasa aneh yang mereka rasakan. Rena yang sudah sadar beberapa menit yang lalu, hanya diam di dalam kamar bersama dengan ibu dan dua sahabatnya. Rena tersentak saat pintu kamarnya dibuka, menatap kakaknya yang terlihat rapi meski rambut sudah acak-acakan. Renu berjalan mendekat ke arah Rena lalu mengulurkan satu tangannya. Rena yang masih belum tahu apa-apa, mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan kakaknya. Ia hanya menurut saat Renu berjalan keluar dari kamar, dan perlahan-lahan mendekat ke arah tangga. "Jangan menangis," ucap Reno tanpa menoleh pada Rena yang merangkul tangannya sambil berjalan untuk turun ke lantai dasar. "Aku benar-benar akan memukul pria sialan itu jika bertemu dengannya. Sekarang jangan menangis lagi. Tersenyumlah," ucap Reno saat menginjakkan kaki pada anak tangga pertama, dan perlahan-lahan turun ke anak tangga selanjutnya. Rena hanya diam melihat sang kakak, masih dengan mengikuti langkah kaki kakaknya turun ke bawah. "Lihat, siapa yang akan kamu panggil suami untuk seterusnya?" ucap Reno saat tiba di anak tangga kelima dari bawah. Rena mengerutkan keningnya mendengar ucapan kakaknya, lalu perlahan-lahan menoleh ke arah pelaminan yang ada di dalam rumah itu. Mata Rena membulat sempurna saat melihat siapa pria yang berdiri di sana.